Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ahmad Habibi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang e-bisnis dan e-commerce. Di sini ada pengertian dari e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan e-commerce adalah proses transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis transaksi e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, yaitu transaksi perdagangan atau jual beli antara perusahaan yang dimana perusahaan yang satu sebagai penjual, perusahaan yang lainnya sebagai pembeli. Yang kedua ada collaborative commerce atau C-commerce, yaitu para mitra bisnis bekerja sama secara elektronik untuk memenuhi permintaan pelanggan demi keberhasilan transaksi jual beli. Yang ketiga ada business to consumers, yaitu B2B, B2C, yaitu perusahaan sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli. Yang keempat ada consumers to business, yaitu C2B. Pelanggan memberitahu barang atau jasa yang ingin dibeli via internet, kemudian para perusahaan menyediakan saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan memilih yang terbaik baginya untuk bertransaksi. Di sini ada consumer to consumers atau C2C, yaitu transaksi jual beli produk atau jasa antar perorangan. Yang selanjutnya ada business to employers atau B2E, yaitu perusahaan menjual produk atau jasa kepada para karyawan sendiri via internet dengan ketentuan dan potongan harga khusus. Perusahaan juga mendistribusi peraturan-peraturan baru, pelatihan-pelatihan atau training dan lain-lain via internet. Selanjutnya ada e-government, yaitu permintaan melalui masing-masing departemen atau kementerian, badan-badan usaha milik negara, serta lembaga-lembaga negara lainnya memberi layanan-layanan via internet kepada masyarakat. Yang terakhir ada mobile commerce atau m-commerce, yaitu transaksi jual beli melalui perangkat mobile seperti handphone, laptop, dan sejenisnya. Ada komponen electronic commerce. Untuk mengaplikasikan e-commerce, suatu organisasi membutuhkan komponen-komponen berikut. Yang pertama ada infrastruktur TI untuk e-commerce yang terdiri dari hardware, software, dan network. Yang kedua ada masyarakat pengguna yang terdiri dari para penjual, pembeli, perantara, para ahli TI, para karyawan, dan yang berkepentingan lainnya. Yang ketiga ada peraturan dan kebijakan. Peraturan kebijakan ini yang secara lengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce termasuk peraturan pelaksanaan rutin, perlindungan privasi, perpajakan, serta yang terkait dengan hukum bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran atau kerugian. Yang keempat ini ada marketing. Marketing ini aktivitas pemasaran. Yang kelima ada layanan pendukung, layanan-layanan yang dari masing-masing divisi perusahaan terikat dengan pelaksanaan e-commerce seperti layanan order, proses order, pembayaran, layanan teknologi informasi seperti pembuatan kelengkapan konten. Yang terakhir ada mitra bisnis. Mitra bisnis ini ada organisasi-organisasi yang menjadi mitra bisnis yang mendukung pelaksanaan e-commerce seperti pemasok, sesama penjual yang bekerja sama, dan lain-lain. Ini ada lelang secara elektronik atau bisa disebut juga dengan online auction. Terdiri atas forward auction dan reverse auction. Forward auction beroperasi di mana secara online penjual mengumumkan produk yang dilelang dan masing-masing calon pembeli mengajukan nilai penawaran sampai dengan batas waktu penutupan lelang yang telah di-set up dan pengumuman penentuan pemenang lelang. Yang kedua ada reverse auction. Reverse auction merupakan kebaikan dari forward auction di mana pembeli umumnya berupa organisasi mengumumkan produk atau jasa yang ingin dibeli atau dibutuhkan. Misalnya berupa proyek yang kemudian ditanggapi oleh para calon pemasok
penyediaan produk. Ini ada kelebihan dan kekurangan e-commerce. Kelebihannya yaitu produk bervariasi, pembayaran lebih mudah, bisa belanja kapan saja. Dan kekurangannya adalah hilangnya privasi, ketergantungan, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antar foto yang ditampilkan dengan aslinya. Ini ada iOS. iOS adalah suatu sistem informasi berbasis web yang menghubungkan beberapa perusahaan untuk kepentingan kerjasama dan koordinasi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Beberapa jenis teknologi informasi yang mendukung iOS. Yang pertama ada Electronic Data Interchange, yaitu suatu standar komunikasi yang membuat para mitra bisnis mampu saling bertukar dokumen bisnis seperti dokumen order, pembelian, dan lain-lain secara elektronik. Yang kedua ada extranet, yaitu sejenis jejaring network yang menghubungkan sejumlah internet dari beberapa perusahaan yang bermitra. Yang ketiga ada layanan web. Di layanan web ini sistem software yang didesain untuk mendukung interaksi interoperable mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Manfaat iOS yaitu dapat mentransmisikan pertukaran dokumen, pesan, pembayaran, dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien komunikasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan baik dengan para mitra bisnis. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Sekian dari video saya menjelaskan tentang e-bisnis dan e-commerce. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat menunaikan ibadah puasa minal aizin wal faizin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya bisa rebahan. Tugas. Kunjur apa enggak ya? Nggak usah lah. Kunjur sih kayaknya keren. Belum, goblok. Untuk e-commerce yang terdiri dari hardware, software, dan network. Yang kedua ada masyarakat pengguna e-commerce untuk mengaplikasikan berbasis web yang menghubungkan beberapa perusahaan untuk kepentingan kerjasama dan koordinasi